kita akan kembali melanjutkan serial cerita King Account, guys. Karena lagi bingung mau opening apa, guys, kita akan langsung saja menuju ke jalur ceritanya, guys. Yew, akhirnya kini telah menginjakkan kakinya di wilayah teritorial Kuan Wu setelah ia menggunakan magic kristal yang diberikan oleh kambing emas sebelumnya. Yew juga sadar apabila si Mei Yang, si nona kambing yang merupakan pengikut kambing emas, juga terus membuntutinya sampai ke tempat ini secara sembunyi-sembunyi. Asalkan makhluk tersebut tidak mengganggunya selama perjalanan ini, Yew tak akan mempermasalahkannya dan akan menghiraukannya begitu saja. Selain itu, Yew juga merasa heran kenapa si nona kambing ini terus bersembunyi, padahal sedari awal mereka bertemu si nona kambing ini sudah menunjukkan dirinya sendiri. Itu sangat aneh. Tapi yang bisa Yew pikirkan sekarang, mungkin si nona kambing ini otaknya tidak terlalu pintar. Setelah mencapai area depan pintu masuk kediaman Kuan Wu, Yew juga langsung dihadapkan dengan dinding-dinding besar yang ternyata pintu masuk ini merupakan sebuah labirin. Yang kemungkinan besar labirin ini sengaja dipasang untuk mencegah orang luar mengganggu wilayah tersebut dan masuk dengan seenak hati mereka. Tapi bagi Bang MC, labirin serumit apapun takkan bekerja baginya sebab ia memiliki alat navigasinya sendiri. Yew selanjutnya mengaktifkan kemampuan True Eye, mata kebenaran yang sanggup melihat suatu wilayah dengan skala area yang luas. Ini adalah cara yang sangat efisien untuk bisa melewati suatu labirin. Kemampuan ini juga bisa memandu Yew selama perjalanannya, di mana ia hanya perlu mengikuti nyala api yang diciptakan oleh mata kebenaran yang akan menuntun Yew menuju jalan keluar. Namun kenyataan tidak selalu sesuai dengan ekspektasi. Nyala api yang menuntun perjalanan Yew malah membawanya menuju jalan buntu, sampai akhirnya ditiadakan oleh semacam cahaya kilat kebiruan, menunjukkan apabila labirin ini bukan hanya sekedar labirin biasa pada umumnya. Tapi dari sini Yew juga mendapati apabila trik menggunakan True Eye itu sama sekali tidak bekerja. Karena alat navigasi sekelas True Eye sama sekali tidak berguna, daripada susah-susah mendingan terbang aja lah, ungkap Yew yang kemudian menggunakan Demon Wing untuk terbang menuju garis akhir. Namun ketika Yew mencoba untuk bergerak terbang ke arah depan, ia malah kembali dikirimkan ke atas permukaan setelah kemunculan cahaya kebiruan seperti sebelumnya. Jadi terbang juga bukanlah sebuah solusi untuk bisa memecahkan sebuah mekanisme khusus yang masih belum diketahui yang terdapat di dalam labirin ini. Setelah labirin tersebut menghentikan perjalanan Yew yang padahal tidak memiliki banyak waktu, akhirnya Yew pun memilih untuk menggunakan cara yang kasar, di mana dia akan menggunakan mode White Flame dan menghancurkan dinding-dinding yang menghalangi jalannya sampai berkeping-keping. Dan ketika Yew melepaskan sebuah serangan ke arah dinding di hadapannya, tanpa diduga-duga serangan keras yang ia arahkan langsung hilang dan ditiadakan oleh dinding tersebut. Bahkan sedikit goresan pun sama sekali tidak tercipta. Di saat yang sama, si nona kambing selanjutnya menampakkan dirinya dan menurutnya memang kekuatan itu memang sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Akan tetapi kekuatan itu tidak selalu bisa digunakan untuk memecahkan sebuah permasalahan. Selain itu, metode peretasan juga tidak bisa digunakan untuk bisa keluar dari dalam labirin ini. Oh, jadi kau mengikutiku sepanjang perjalanan hanya untuk menertawakanku, ucap Yew. Pernyataan Yew ini membuat si nona kambing merasa cukup kaget, padahal sebelumnya ia sudah sembunyi-sembunyi dan muncul sekarang untuk terlihat keren. Tapi ia tak menduga apabila Bang Yew selama ini sudah tahu kalau nona kambing telah membuntutinya. Nona kambing yang merasa malu pun berkata kalau ia tidak mengikuti Yew, dan dia juga datang bukan dengan tujuan untuk memberikan bantuan. Namun ia hanya mampir ke tempat ini, tapi kebetulan ada Yew di sini. Karena kepura-puraan nona kambing ini malah membuatnya merasa malu sendiri. Pada akhirnya ia pun mengungkapkan tujuannya kepada MC. Nona kambing sendiri beranggapan apabila ia takkan mungkin bisa keluar dari labirin yang dimiliki oleh Kuan Wu ini. Oleh karena itulah ia datang ke sini untuk menindaklanjuti permasalahan yang Yew kini alami. Oke, kalau begitu tolong beritahu saya tentang apa yang terjadi di sini, ucap Yew. Karena di sini Yew sudah memohon dengan tulus, maka si nona kambing akan memberitahukan apa yang harus dilakukan oleh Yew dengan penuh belas kasihan, ungkapnya. Nona kambing selanjutnya menjelaskan apabila labirin ini dibangun oleh Kuan Wu dengan menggunakan alat peraga tipe aturan yang sangat langka dan kuat, serta memiliki efek yang mampu mengabaikan level seseorang. Dan bahkan Patriarch Azure Dragon sekalipun sama sekali tidak mungkin bisa menggunakan cara yang kasar untuk bisa menerobos labirin ini. Baru kali ini Yew mendengar ada semacam alat peraga atau prop yang memiliki tipe aturan. Setelah melihat aturan yang mampu mengabaikan level, Yew berpikir kalau aturan yang terdapat di dalam labirin ini cukup serupa dengan aturan yang terdapat di dalam tanah berkabut.
Nona Kambing mengatakan jika kamu ingin melewati labirin ini, kau harus melanggar aturan. Namun sejauh ini belum ada satupun orang yang bisa melanggar aturan. Akan tetapi satu-satunya orang yang bisa melihat kebenaran adalah... Tapi penjelasan si Nona Kambing langsung dipatahin sama Yew yang mengatakan kalau si Nona Kambing ini kelihatannya sangat bangga. Jadi menurutnya mungkin dia sudah menemukan cara untuk bisa memecahkan labirin ini. Padahal si Nona Kambing ingin bermaksud keren, tapi sayangnya dialognya malah diambil sama Yew. Hal ini membuat si Nona Kambing langsung murung, jongkok, dan mulai membuat lingkaran dengan menggunakan ranting kayu sambil mengutuk nama MC. Di sini Yew merasa kalau si Nona Kambing ini sikapnya cukup lucu, padahal ia merupakan seorang monster pembunuh. Akan tetapi bila melihat dari raut wajah, kepribadian, dan juga profesinya itu benar-benar sangat bertentangan. Akan tetapi demi informasi yang harus dia dapatkan, Bang MC pun akan mencoba menenangkan si Nona Kambing. Bersamaan dengan itu, dia pun mengatakan asalkan si Nona Kambing tidak mengucapkan kebohongan, maka ia adalah orang yang sangat hebat. Kata-kata dari Yew membuat si Nona Kambing dalam waktu yang singkat langsung kembali menjadi bersemangat. Dan dengan bangga ia akan menjelaskan kepada Yew tentang bagaimanakah cara untuk bisa melewati labirin tersebut. Di saat itu pula Weiss pun muncul dan mengatakan apabila ucapan yang baru saja dikatakan oleh si Nona Kambing bukanlah suatu kebohongan. Hanya saja kepribadian dari makhluk ini membuat Weiss merasa sangat bingung. Mau disebut bodoh tapi dia bisa memecahkan labirinnya, mau disebut pintar tapi dia malah menunjukkan kebodohan dari raut wajahnya. Yew yang menyadari apabila si Nona Kambing memiliki suatu kondisi khusus yang menyebabkan ia bisa datang kemari pun kemudian bertanya terkait dengan apakah tujuan makhluk tersebut datang ke tempat ini. Si Nona Kambing yang pergerakannya sudah terbaca oleh Bang MC pun akhirnya menyadari apabila ia ini adalah orang yang sangat pintar dan dia juga cuma tidak mengandalkan kekuatannya saja. Yew di sini juga sempat memuji si Nona Kambing yang padahal umurnya sudah mencapai 200 tahun tapi dia terlihat masih sangat muda. Akan tetapi monster yang satu ini malah marah-marah karena faktanya bila dihitung dari umur klan monster, usia 200 tahun itu adalah usia yang sangat muda, apalagi sebagai perempuan. Dan akhirnya malah Yew yang harus mengucapkan permintaan maaf kepada si Nona Kambing karena ia merasa sudah menyinggungnya. Hingga akhirnya keduanya pun membuat sebuah kesepakatan di mana si Nona Kambing akan membawa Yew melewati labirin ini. Namun ia juga harus setuju untuk membawa si Nona Kambing ke hadapan Kuan Wu. Dalam kesepakatan ini Yew sih oke-oke aja, namun ia akan datang untuk membunuh Kuan Wu. Dan jika si Nona Kambing ingin pergi bersamanya, Yew pun bertanya apakah si Nona Kambing juga memiliki semacam permusuhan dengan patriark tersebut. Si Mei Yang, si Nona Kambing pun membenarkannya. Ia menjelaskan apabila si kura-kura tua alias Kuan Wu itu adalah orang yang telah membunuh semua keluarganya hanya untuk bisa naik tahta menjadi sosok patriark. Selain itu dia juga mempunyai banyak sekali trik-trik yang ia gunakan untuk membunuh banyak orang. Meskipun membunuh adalah naluri monster dan para beast, akan tetapi si Nona Kambing tidak bisa memaafkannya apapun yang terjadi, sebab ia juga sudah mendapatkan pengalaman yang sangat tragis. Dan di sini si Nona Kambing akan mulai memberitahukan kisah tragis yang sempat ia alami di masa lalu. Akan tetapi sebelum terjadi flashback, Yew langsung menyela ucapan si Nona Kambing sebab ia tidak memiliki banyak waktu untuk mendengar ceritanya. Dan pada intinya Yew di sini sudah menyetujui kesepakatan yang diminta oleh si Nona Kambing. Jadi dia sudah siap untuk pergi sekarang juga. Dasar kau manusia tidak memiliki moral dan hati nurani, ucap si Nona Kambing. Dan kemudian keduanya pun berangkat. Dan di sini Yew terus mengikuti si Nona Kambing yang memandu jalan di arah depan. Master, saya menilai berdasarkan warna spektrum emosionalnya, makhluk tersebut sangat tertekan sekarang. Untuk bisa melewati labirin ini dengan lancar, saya pikir Anda harus bisa menemukan cara untuk menghiburnya, ungkap Weiss. Yew yang mencoba untuk mencairkan suasana kemudian bertanya kepada si Nona Kambing. Ia bertanya bagaimana cara si Nona Kambing bisa memecahkan labirin ini. Sebab tak bisa dipungkiri fakta bahwasannya si Nona Kambing mampu memecahkan alat peraga dengan tipe aturan semacam ini. Itu menunjukkan apabila dia sangatlah menakjubkan. Dan seketika mood si Nona Kambing pun kembali naik. Ia membangga-banggakan dirinya sendiri karena ia sangat hebat bisa memecahkan labirin tersebut. Dia juga menjelaskan apabila labirin ini pada dasarnya adalah mekanisme pertahanan milik Kuan Wu, dan selama wilayah tersebut mendeteksi adanya kedatangan orang-orang yang belum diautentikasi oleh Kuan Wu, maka labirin ini akan aktif dengan sendirinya. Meskipun labirin ini terlihat tidak bisa ditembus, namun pada dasarnya tempat ini memiliki aturan yang sama, di mana mereka hanya perlu menggunakan cara biasa dan menemukan jalan keluar yang benar. Tetapi bahkan jika keduanya mengambil rute yang paling cepat, keduanya masih harus membutuhkan setidaknya 5 hari untuk bisa keluar dari labirin tersebut. Rute tercepat itu membutuhkan waktu 5 hari. Jadi berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk bisa menyelesaikan labirin ini? Tanya Yew.
Waktu yang aku habiskan itu tidak banyak, paling-paling cuma lebih dari 100 tahun saja, ucap si nona kambing. Di tengah perjalanan mereka, Yeo tiba-tiba saja berhenti dan dia juga meminta maaf karena sebelumnya sempat menyinggung si nona kambing. Karena Yeo tidak menyangka bahwa nona kambing bersedia untuk mengabdikan 100 tahun lebih hanya untuk memecahkan labirin ini demi menunaikan balas dendam untuk seluruh keluarganya, membuktikan apabila tekad yang dimiliki oleh si nona kambing sangatlah kuat. Maaf karena aku sudah bertindak kasar sebelumnya, tapi aku bisa meyakinkanmu bahwa aku pasti akan membunuh kura-kura tua itu, ucap Yeo dengan berapi-api dan terlihat sangat percaya diri. Si nona kambing yang melihat Yeo tiba-tiba saja menjadi sangat serius, jadi terlihat malu-malu dengan wajah yang mulai memerah. Ia merasa meskipun Yeo itu adalah manusia, namun dia terlihat sangat tampan ketika dia sedang serius. Ia juga akan memaafkan Yeo karena sudah menyinggungnya sebelumnya. Di saat itu pula secara tiba-tiba dari arah belakang Yeo memeluk si nona kambing, menyebabkan si nona kambing tidak bisa bergerak kemana-mana. Dalam posisi tersebut si nona kambing merasa bingung, padahal ini bukan masa kawin. Tapi kenapa tiba-tiba Yeo malah bertingkah cabul ini kepada dirinya? Situasi ini membuat si nona kambing berpikir kejauhan. Dia mulai berpikir apakah hubungan di antara manusia dan monster itu diperbolehkan, ataukah ini hanya akan menjadi bentuk dari cinta yang terlarang. Dan jika ia melahirkan seorang anak, si nona kambing juga bingung apakah anak yang ia lahirkan itu akan menjadi monster ataukah manusia. Dan juga nama seperti apakah yang cocok untuk diberikan kepada anaknya nanti. Di saat si nona kambing berpikir kejauhan, Yeo selanjutnya menjelaskan apabila berjalan itu terlalu lambat. Oleh sebab itulah keduanya akan terbang dengan menggunakan Demon Wings yang memiliki efek peningkatan kecepatan terbang. Sementara si nona kambing ditugaskan berperan untuk menunjukkan jalan selama Yeo membawa dirinya terbang. Oke. Yeo pun terus terbang dengan kecepatan penuh sambil mengikuti arahan yang ditunjukkan oleh si nona kambing. Jalan lurus di ruas ini, belok kiri setelah 500 meter ke arah depan, belok kanan, kiri kotak, segitiga atas, dan perjalanan mereka pun terus berlanjut. Pada hari berikutnya, akhirnya keduanya pun berhasil keluar dari labirin tersebut. Di sini si nona kambing merasa apabila Yeo itu benar-benar luar biasa, sebab perjalanan 5 hari yang seharusnya mereka butuhkan bisa dipersingkat menjadi 1 hari saja. Nona kambing juga di sini bertanya apakah Yeo tidak merasa terbebani karena di sini Bang MC harus terbang selama seharian penuh sambil membawa dirinya yang memiliki bobot cukup berat. Tidak masalah. Dengan kekuatanku aku bisa membawamu terbang bersamaku selama yang kau mau, ucap Yeo. Perkataan Yeo kembali membuat wajah si nona kambing menjadi memerah. Dia tidak menyangka kalau Yeo akan sangat perhatian. Bagi si nona kambing, ini adalah pertama kali dirinya menemui manusia seperti Bang MC. Setelah berhasil keluar dari dalam labirin dan terus bergerak menuju ke arah depan, Yeo dan juga si Mei yang selanjutnya dihadapkan dengan sebuah arena pertarungan yang telah dipenuhi oleh banyak para penonton monster yang duduk di area tribun. Konon katanya area ini digunakan oleh Quan Wu untuk memilih sosok bos monster dalam suatu klan. Dan ketika para calon-calon bos monster masuk ke dalam arena, hanya sosok pemenanglah yang bisa keluar hidup-hidup dari tempat tersebut. Ketika Yeo dan si Mei yang menginjakan kaki di tempat tersebut, teriakan dari arah bangku penonton pun terdengar sangat luar biasa. Sebab ini menjadi pertama kali bagi mereka melihat sendiri sang patriark besar turun tangan secara langsung untuk menghadapi para penyusup labirin. Dan iya, disinilah kita akan diperlihatkan dengan bentuk dari sosok patriark yang menduduki posisi keempat, Quan Wu. Namun dari bentukannya dia terlihat tidak seperti kura-kura, di mana makhluk tersebut lebih terlihat seperti sosok iblis bersayap, teman-teman. Mana ada kura-kura punya sayap, guys? Tapi di era ini tidak ada sesuatu yang tidak memungkinkan. Quan Wu di sini mengatakan apabila kedua orang di hadapannya adalah sosok yang pertama kali bisa menerobos labirinnya, dan bahkan keduanya bisa menerobos labirin tersebut lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Dan ketika Quan Wu mengetahui apabila sosok yang mencoba untuk menerobos labirin miliknya adalah manusia yang sedang viral karena berhasil mengacak-acak dunia ini, ia sudah menduga bahwa akan ada pertempuran di antara Yeo dan juga dirinya, sebab mereka sebelumnya juga sempat bertatap muka walaupun itu hanya sesaat. Akan tetapi yang membuat Quan Wu cukup terkejut adalah si kambing betina kecil yang sudah sekian lama mencari jalan untuk bisa menerobos labirin akhirnya bisa memecahkan labirin ini. Ia juga menjelaskan apabila arena ini awalnya digunakan untuk memilih bos monster, namun sekarang ia turun ke arena ini secara langsung untuk membunuh keduanya. Hal ini seharusnya menjadi sebuah kehormatan bagi si nona kambing menurutnya. Dengan tubuh yang gemetar, si nona kambing selanjutnya bertanya kepada si kura-kura tua apakah ia masih ingat tentang perang yang terjadi di antara dirinya melawan klan kambing yang terjadi pada ratusan tahun yang lalu. Itu adalah sebuah insiden yang menyebabkan seluruh keluarga si nona kambing harus tewas terbunuh di tangan Quan Wu.
Ucapan si nona kambing bagaikan sebuah lelucon bagi Quan Wu, karena pada dasarnya membunuh adalah sifat alami yang dimiliki oleh para monster beast. Jadi apa yang ia lakukan itu seharusnya menjadi hal yang wajar. Selain itu, karena Quan Wu sudah membunuh banyak sekali monster selama hidupnya, ia juga sudah lupa dengan keluarga si nona kambing yang sempat dia bantai di masa lalu. Quan Wu juga menegaskan semenjak Gate of Monster Beast terbuka, pertempuran di antara para monster telah berakhir karena mereka lebih berfokus untuk menyerang para manusia. Dan sekarang sebagai salah satu sosok yang berasal dari ras monster, si nona kambing malah melakukan pembelotan dan dia malah membantu sosok manusia hanya untuk bisa membalaskan dendamnya. Jadi untuk sekarang Quan Wu bisa mengecap si nona kambing sebagai sosok pengkhianat dan juga aib bagi para monster. Setelah melakukan beberapa obrolan pembuka, si Mei selanjutnya langsung saja melakukan pergerakan tanpa memberikan ancang-ancang. Setelah dicerca habis-habisan oleh Quan Wu, momen kali ini baginya akan menjadi peluang untuk bisa melakukan pembalasan dendam. Walaupun ia sendiri sadar apa yang ia lakukan kali ini hanya akan menjadi serangan bunuh diri, namun setidaknya jika nona kambing mati di sini, ia bisa pergi dan bergabung bersama dengan keluarganya di alam lain. Serangan lemah dari orang yang lemah itu tidak pantas untuk diingat. Sama seperti jika aku membunuhmu sekarang, aku akan melupakanmu di detik berikutnya, ungkap Quan Wu sambil ia mempersiapkan sebuah pukulan. Setelah berada dalam jangkauan serang, Quan Wu lanjut melepaskan tinjunya dan membuat si nona kambing terhempaskan jauh ke arah belakang tanpa bisa memberikan sedikit pun perlawanan kepada sang patriark tersebut. Terus terhempaskan jauh, akhirnya si nona kambing pun terbentur ke arah dinding arena dengan keras dan membuatnya sekarat hanya dalam satu kali pukulan berat yang dilepaskan oleh Quan Wu. Perbandingan level yang terlampau jauh di antara keduanya benar-benar terbukti pada titik ini. Setelah mengurusi nona kambing, Quan Wu pun mengatakan apa yang telah Yeo lakukan pada saat invasi monster terakhir kali telah menyebabkan rencana si patriark ini gagal untuk bisa mengambil alih wilayah zona aman. Dan karena Yeo sudah menggagalkan rencana tersebut, maka hari ini Quan Wu memastikan apabila Yeo harus menerima konsekuensi atas perbuatannya tersebut. Ini juga menjadi kabar baik baginya, sebab jika ia bisa menghabisi Yeo di sini, maka untuk kedepannya takkan ada lagi manusia yang bisa menggagalkan rencananya ketika menjalankan invasi ke dunia manusia. Tanpa basa-basi, Yeo langsung mengaktifkan mode White Flame dan melancarkan serangan tebasan dengan kekuatan penuh ke arah Quan Wu. Meskipun serangan tersebut terdaratkan sesuai dengan kemauan Yeo, akan tetapi di sini Quan Wu hanya kehilangan darahnya sebesar 5% saja. Bagi si kura-kura tua, serangan Yeo terasa seperti serangan yang cuma membuatnya geli. Di saat yang sama, Yeo juga didorong mundur dengan menggunakan ekor Quan Wu. Dari sinilah Yeo menyadari apabila kura-kura tua yang kini ia lawan itu sangat tangguh. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kambing emas sebelumnya, meskipun Quan Wu ini adalah yang terlemah bila dibandingkan dengan patriark yang lainnya, namun makhluk tersebut memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Dari arah tribun penonton, para monster yang tengah menyaksikan jalannya baku hantam menyarankan kepada Yeo untuk menyerah saja dan berlutut kepada Quan Wu. Mereka beranggapan apabila manusia seperti Yeo itu takkan mungkin bisa menembus pertahanan super yang dimiliki oleh patriark agung mereka. Untuk bisa menembus pertahanan yang kuat, Yeo memerlukan kekuatan penetrasi yang sangat kuat. Dan tentu saja akun yang sangat cocok digunakan untuk menghadapi musuh semacam ini ialah sang kaisar botak yang abadi, yang akhirnya kembali tampil setelah sekian lama, teman-teman. Setelah melihat bentuk transformasi Yeo yang baru, para penonton pun sadar apabila tampilan Yeo ini menggunakan wig untuk menutupi kepala botaknya. Tampilan Yeo kali ini malah menjadi bahan candaan para monster, sebab beberapa dari mereka yang pernah mengunjungi dunia manusia sempat mendapatkan informasi apabila para lelaki yang menggunakan wig itu adalah para banci. Sambil tertawa, para penonton pun berharap apabila patriark Quan Wu bisa memperlakukan lawannya kali ini sebagai perempuan dan bisa lebih lembut kepadanya. Akan tetapi tsunami ejekan yang terlemparkan ke arah Yeo sama sekali tidak membuatnya sedikit pun cemas. Perbakuan taman pun kembali berlanjut, di mana keduanya kembali menyiapkan tinjunya masing-masing dan bersiap untuk saling membenturkannya satu sama lain. Di saat yang sama, Quan Wu mengatakan bahwa dalam sebuah duel, ia takkan pernah memberikan ampunan kepada lawannya, entah itu mereka perempuan ataukah laki-laki. Sudahlah, jangan terlalu banyak omong kosong, karena aku hanya ingin menghancurkanmu dengan tinjuku sampai mati, ucap Yeo yang akhirnya menunjukkan kekuatannya yang jauh berbeda dari sebelumnya. Ketika tinju mereka saling berbenturan, Quan Wu kali ini harus terkena fatal damage 1/4 dari 100% darahnya. Para penonton yang sebelumnya bersorak-sorai melemparkan ejekan kepada Yeo pun langsung dibuat tercengang-cengang, sebab apa yang mereka ketahui, Patriark Azur saja harus memerlukan banyak upaya untuk bisa menembus pertahanan kuat yang dimiliki oleh Quan Wu.
Tapi sekarang bagaimana mungkin bisa seorang manusia mampu menembus kulit tebal sang patriark tanpa harus melakukan banyak upaya? Quan Wu terlihat sangat lemah dalam duel yang kini mereka saksikan. Ia terus melepaskan tinju beruntunnya ke arah Quan Wu, dan dalam situasi tersebut sang patriark sama sekali tidak mampu memberikan perlawanan balik. Sialan, bahkan Azur saja tidak bisa mengoyak-oyak armorku seperti ini. Apakah manusia ini jauh lebih kuat daripada Azur? Tidak mungkin. Pasti manusia ini memiliki sebuah metode khusus yang serupa seperti pertahanan superku, pikir Quan Wu yang masih terus terpukul mundur. Akan tetapi Quan Wu tidak bisa dijatuhkan semudah itu, dan untuk bisa terlepaskan dalam situasi tersebut dia akhirnya terpaksa mengeluarkan kartu trafnya. Dan kartu traf yang akan ia gunakan ialah sebuah item level dewa yang memiliki ukiran seperti kura-kura emas, dan item ini dikenal dengan nama Absolute Defense. Setelah item tersebut aktif, seluruh bagian tubuh Quan Wu pun terlapisi oleh barir-barir tipis yang sangat fleksibel dan akan terus menyesuaikan bentuknya mengikuti kulit sang penggunanya. Dengan sombong ia juga mengatakan sebenarnya dia tuh nggak mau pakai item level dewa ini, sebab jika ia menggunakannya maka pertarungan di antara mereka akan menjadi sangat membosankan. Karena dalam mode pertahanan mutlak ini Quan Wu merasa dirinya tak terkalahkan. Dan ternyata benar saja, tinju Yeo yang sebelumnya mampu meruntuhkan pertahanan Quan Wu kini sama sekali tidak berefek sama sekali. Seakan-akan kekuatan yang ia lepaskan langsung menghilang ketika menyentuh tubuh Quan Wu yang dilapisi oleh pertahanan mutlaknya. Hehehe, manusia, kau ini sebenarnya sangat kuat, tapi sayangnya kali ini kau telah memilih lawan yang salah, ungkap Quan Wu yang kemudian memberikan serangan balik kepada Yeo menghempaskan tubuhnya dengan sebuah tinju. Tak peduli seberapa tajamkah sebuah tombak, karena di saat bertemu dengan perisai paling keras di dunia, maka tombak takkan bisa berdaya. Itu adalah kalimat yang disampaikan oleh Quan Wu untuk menunjukkan perbandingan kekuatan di antara Yeo dengan dirinya. Meskipun Quan Wu memiliki level yang lebih lemah bila dibandingkan dengan patriark yang lainnya, namun makhluk ini memiliki beberapa cara yang mendukungnya untuk bisa mendapatkan posisinya yang sekarang. Dan Absolute Defense yang saat ini ia gunakan hanyalah satu dari banyaknya metode yang bisa ia gunakan. Dan menurutnya, ia mungkin tak akan bisa memiliki kesempatan untuk bisa melihat semua metode khusus yang masih disimpan oleh Quan Wu, karena makhluk ini yakin apabila Bang MC akan tewas terlebih dahulu sebelum ia bisa melihatnya. Dari arah lain, Yeo yang sebelumnya terhempaskan kembali melakukan pergerakan. Ia bergerak dengan cepat ke arah lawan dan kembali melayangkan sebuah cepolan. Akan tetapi upaya yang Yeo lakukan sama seperti sebelumnya. Iya, tinjunya masih belum bisa menembus pertahanan mutlak milik Quan Wu. Quan Wu di sini memuji Yeo yang masih memiliki semangat untuk terus berjuang. Namun tetap saja menurutnya apa yang ia lakukan itu semuanya percuma, sebab pertahanan mutlak sendiri dikatakan bahkan tidak bisa digores sedikit pun oleh Patriark Azur ataupun Vermilion. Sama halnya dengan Yeo yang dirasa takkan mungkin bisa menembusnya sama sekali. Dari sini jelas terlihat betapa jomplangnya duel di antara mereka. Yeo sama sekali tidak mampu memberikan perlawanan yang berarti. Ia juga terus-menerus didaratkan tendangan serta pukulan keras yang dilayangkan oleh Quan Wu, mengurangi darahnya sedikit demi sedikit. Dalam duel tersebut, Quan Wu mengatakan bahwa ia tidak menghabisi Yeo secara instan itu dikarenakan ia masih ingin bermain-main lebih lama lagi dengannya. Quan Wu ingin melihat perjuangan Yeo sampai mati, yang pada akhirnya perjuangan tersebut berubah menjadi sebuah keputusasaan. Quan Wu di sini terus mendesak Yeo sebelum ia bisa mengambil tindakan. Quan Wu ingin menikmati setiap detik di saat-saat dirinya menghancurkan pertahanan Yeo yang memiliki tubuh yang sangat kuat. Karena kini sedang dalam mode botak abadi, hal ini jugalah yang menyebabkan Yeo tidak terbunuh secara instan. Sementara Yeo terus dihajar habis-habisan dari arah bangku penonton. Para monster yang masih menyaksikan jalannya pertandingan mulai kasihan kepada Yeo yang terus dihajar sepanjang waktu oleh Patriark Quan Wu. Menurut mereka mati mungkin lebih baik bagi Yeo daripada ia harus dilakukan seperti ini. Membuat kematian yang akan Yeo dapatkan akan terasa lebih perih jika dibandingkan dengan kematian secara instan. Setengah jam pun telah terlewati, dan dalam duelnya Yeo masih terus menerima pukulan dibanting sana sini bolak-balik oleh Quan Wu yang mendominasi jalannya pertarungan tanpa memberikan sedikit pun perlawanan. Quan Wu di sini juga merasa sangat terkesan sebab Yeo masih bisa bertahan dan belum juga tewas padahal ia sudah menerima banyak sekali serangan dari Quan Wu. Dan ketika darah Yeo telah mencapai angka 11%, di saat itulah Yeo mulai menghitung mundur 10, 9, 8 dan seterusnya. Setelah cukup lama tidak berbicara, Quan Wu akhirnya bisa kembali mendengar suara Yeo yang selama ini terdiam. Dan menurutnya, di sini Yeo itu sedang melakukan hitung mundur untuk kematiannya sendiri, dikarenakan ia sudah merasa putus asa. Sementara Yeo terus menghitung mundur dan mengabaikan ocehan yang dilontarkan oleh si Patriark.
Di arah lain, para penonton monster tidak menyangka apabila manusia yang kini sedang berduel dengan patriark mereka ternyata memiliki ketahanan fisik yang sangat kuat karena ia masih bisa bertahan hidup sampai selama ini. Beberapa dari mereka juga memutuskan untuk pergi dari arena sebab mereka mulai merasa sangat bosan menyaksikan pertarungan sepihak yang kini sedang berlangsung. Sementara Yeo masih melanjutkan hitung mundurnya. Di sini Kuan Wu kembali mempersiapkan sebuah serangan tinjunya, dan bagi si patriark, serangan yang kali ini ia lepaskan akan menjadi sebuah serangan eksekusi yang akan langsung mengirim Bang MC menuju neraka. Di saat yang sama hitung mundur Yeo pun sudah selesai, dan tanpa diduga-duga tinju eksekusi yang kala itu dilayangkan oleh Kuan Wu bisa dengan mudah ditahan oleh Yeo yang juga mengepalkan telapak tangannya. Padahal sebelumnya serangan seperti ini sama sekali tidak bisa dihalau olehnya. Fakta ini tentu membuat Kuan Wu merasa kaget dan menjadi gugup. Namun Kuan Wu percaya apabila kekuatan yang Yeo tunjukkan kali ini hanyalah sebuah momen singkat kilas balik sesaat yang terjadi sebelum kematiannya. Akan tetapi perkiraan Kuan Wu sudah salah sepenuhnya. Seusai membenturkan tinju masing-masing, di sini malah Kuan Wu lah yang harus menerima damage yang menyebabkan lengan miliknya copot begitu saja dan tak bisa lagi digunakan untuk meninju lawannya. Sakit akan kehilangan satu lengannya membuat sang patriark langsung berteriak kesakitan seperti wanita. Apa-apaan ini? Aku melihat lengan patriark dihancurkan dengan mudah, dan bahkan aku juga mendengar ratapan patriark Kuan Wu yang berteriak seperti babi. Ucap penonton yang mulai bertanya-tanya dengan apakah yang kini sedang terjadi di depan mereka. Kenapa pertahanan mutlak milik sang patriark bisa ditembus dengan mudah? Dari sini mereka menyadari satu hal yang mereka yakini, yakni apabila duel terus dilanjutkan, maka patriark Kuan Wu mereka lah yang akan segera pergi ke neraka. Kuan Wu yang masih terus menjerit kesakitan juga turut bertanya sesungguhnya apakah yang kini sedang terjadi, mengapa pertahanan mutlak yang ia miliki bisa ditembus seperti ini. Hehehe, semua ini berkat si Mei Yang, si nona kambing yang sebelum ini sempat kau remehkan, ungkap Hiu. Kita flashback sebentar pada momen ketika Yeo sedang dalam perjalanan melewati labirin, dan di waktu-waktu inilah si nona kambing meminta Yeo untuk berhati-hati sebab patriark Kuan Wu memiliki sebuah item dewa yang disebut dengan Absolute Defense. Sama seperti namanya, item tersebut memungkinkan Kuan Wu untuk bisa langsung membatalkan semua serangan lawannya serta memiliki pertahanan mutlak dan tak bisa tertembus. Dan tentu saja si Mei Yang yang sudah sekian lama memiliki niatan untuk bisa menghabisi Kuan Wu sudah mempersiapkan hal-hal apa sajakah yang ia perlukan untuk bisa melakukan pembalasan dendam. Sebagai contohnya, untuk bisa meniadakan pertahanan mutlak Kuan Wu bersama dengan Lord Kambing Emas, si Mei sudah melakukan penelitian selama 100 tahun, dan hasilnya mereka mampu menciptakan sebuah magic crystal yang sanggup menyerap dan menetralkan energi Absolute Defense. Walaupun secara teori magic crystal yang si Mei tunjukkan ini dikatakan bisa mematahkan pertahanan mutlak Kuan Wu, namun terdapat sebuah masalah yang sangat fatal, di mana magic crystal tersebut membutuhkan waktu 30 menit untuk bisa menyerap energi dari item dewa Absolute Defense. Bila mengingat 3 patriark saja tidak bisa menahan Kuan Wu selama 30 menit setelah mengaktifkan mode pertahanan mutlak, nona kambing merasa magic crystal ini dianggap tidak memiliki nilai karena tidak bisa digunakan. Apa iya? Kalau itu masalahnya maka artinya kau sudah menemukan orang yang tepat. Pertemuan di antara kita berdua ini rasa-rasanya sudah seperti takdir. Sangat luar biasa, ungkap Yeo. Dan dia sekarang Yeo telah membuktikan apabila ia mampu menahan Kuan Wu dalam mode pertahanan mutlaknya selama 30 menit. Faktanya dalam duel yang terjadi sebelumnya, Yeo dengan sengaja mengulur-ulur waktu membiarkan Kuan Wu menghajar dirinya habis-habisan karena Bang MC sudah memperhitungkan apabila akun Kaisar Botak sanggup bertahan cukup lama ketika menerima serangan dari sang patriark. Dari fakta yang disampaikan oleh Yeo, mulai dari sini Kuan Wu berjanji bahwa dirinya akan memberikan kematian pada si nona kambing dan juga kambing emas dengan cara yang sangat menyakitkan. Mencabik-cabik keduanya, meminum darah serta memakan daging kambing mereka yang dibuat sate. Di saat yang sama para pengawal Kuan Wu turun ke arena. Mereka mengambil inisiatif untuk memberikan bantuan kepada patriark mereka yang dianggap sedang mengalami kesulitan, memintanya untuk memulihkan diri, sedangkan mereka akan mengurus manusia yang telah menyebabkan Kuan Wu terdesak seperti ini. Siapa yang memerlukan bantuan? Siapapun yang berani memandang rendah diriku harus mati, ungkap Kuan Wu yang malah mengwafatkan para pengawalnya sendiri. Ia tidak sudi bila harus menerima bantuan dari para bawahannya yang lebih lemah bila dibandingkan dengan dirinya. Selain itu, Kuan Wu di sini juga masih memiliki kepercayaan diri yang tinggi bahwasannya ia masih mampu untuk mengalahkan Yeo, karena seperti yang sempat ia katakan sebelumnya,
Pertahanan mutlak hanyalah satu dari sekian banyaknya metode khusus yang ia punya. Bersama dengan itu, Guan Wu melepaskan sebuah tinju penghancur yang ia arahkan ke permukaan arena, menyebabkan sisi arena hancur, luluh lantah, dan terperosok masuk ke bawah tanah. Dan tanpa diduga-duga, ternyata tepat di bawah arena yang digunakan untuk duel, terdapat sebuah lokasi yang cukup luas. Yeo yang masuk ke dalamnya lantas dihadapkan dengan sebuah pemandangan gunung berapi aktif yang menyemburkan magma panas yang kemudian mengalir ke sekitar area. Setelah menginjakan kaki di tempat tersebut, Yeo merasa jika tempat ini terasa cukup mirip dengan lokasi yang sebelumnya sempat Yeo kunjungi. Dan di tempat itu pula Yeo melihat seekor monster raksasa yang menyerupai kura-kura yang dilapisi oleh kulit yang sangat tebal, dan ya, dia adalah Guan Wu yang kini berada dalam mode transformasi keduanya. Ketika Guan Wu berada di medan magma, kemampuan pasif miliknya yang bisa memulihkan 50% darah serta mananya pun aktif secara otomatis. Bersama dengan itu, Guan Wu juga mengatakan apabila ini merupakan sebuah metode yang sudah ratusan tahun tidak pernah ia gunakan. Dan sebagai manusia yang bisa memojokkan dirinya serta memaksanya untuk menggunakan metode ini, ia merasa kalau Yeo harus bangga karena ia bisa melihat mode transformasi Guan Wu sebelum Yeo binasa. Yeo di sini tidak menduga kura-kura yang seharusnya tinggal di air ternyata bisa menyerap kekuatan magma yang panas untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi sayang sekali, bukan hanya Guan Wu, Yeo juga memiliki banyak metode yang bisa dia terapkan dalam sebuah pertarungan. Akan tetapi Guan Wu menganggap apa yang baru saja Yeo sampaikan hanyalah sekedar gertakan saja. Ia tidak percaya jika manusia sepertinya juga memiliki banyak metode yang bisa ia gunakan untuk mencapai kedudukan tertinggi seperti apa yang selama ini dilakukan oleh Guan Wu. Untuk membuktikan apabila Yeo cuma tidak sekedar menggertak saja, di saat itu pula ia mengaktifkan akun Raja Qiang, dan seketika kekuatan yang besar pun membumbung tinggi ke atas langit. Ya, medan magma dengan suhu yang sangat ekstrim menyebabkan Yeo memperoleh sebuah buff khusus, mengubah dirinya ke bentuk transformasi dari sosok absolut yang mampu mengguncang dunia para dewa. Ultimate Demon is back, bro. Karena suhu panas di tempat ini tidak bisa dibandingkan dengan panasnya alam api di 9 alam, Yeo hanya bisa mencapai bentuk Ultimate Demon dalam versi light, yang perbedaannya terletak pada warna kulit serta kekuatannya yang satu tingkat di bawah bentuk sempurnanya. Walaupun tidak dalam bentuk sempurna, akan tetapi bentuk Ultimate Demon yang kali ini Yeo perlihatkan langsung membuat si kura-kura tua langsung merinding disco setelah ia merasakan kengeriannya. Ia tidak pernah sekalipun mengira terdapat sosok manusia yang memiliki kekuatan tak tertandingi. Selanjutnya Yeo berjanji kalau ia akan langsung mengirim Guan Wu menuju kematian dalam satu kali jurus. Menggunakan trisulanya, Yeo selanjutnya membentuk puluhan bola api dengan tingkat keberatan yang sangat tinggi, dan bola-bola api tersebut ia bentuk di sekeliling Guan Wu. Sementara itu Guan Wu yang sedang dihadapkan dengan kematian tak terhindarkan mengatakan pada awalnya ia berpikir bahwa 4 patriark monster beast adalah sosok yang keberadaannya seperti dewa dunia yang juga berada di puncak dunia. Namun sekarang setelah ia melihat betapa mengerikannya kekuatan yang Yeo tunjukkan, Guan Wu merasa seperti sosok rendah yang sangat kecil dan tidak berdaya. Sial, sebenarnya keberadaan seperti apa yang baru saja kuprovokasi, ungkap Guan Wu. Bola-bola api yang mengelilingi Guan Wu pun menghujani Guan Wu secara bersamaan, dan boom, udah pasti mati sih ini. Ketika dihadapkan pada kematian yang tak lagi bisa terhindarkan, Guan Wu si kura-kura tua merasa sangat kesal sebab setelah sekian lama mengumpulkan banyak sekali metode khusus yang bisa ia gunakan agar terhindar dari mara bahaya, sekarang ia malah bertemu dengan sosok yang tak tertandingi yang membuatnya sadar apabila ini akan menjadi akhir baginya. Dan iya, akhirnya Guan Wu pun tewas sebelum ia sempat menggunakan metode-metode yang sudah ia kumpulkan selama ini. Setelah berhasil mengalahkan sang patriark, Yeo selanjutnya memperoleh beberapa reward dan drop item yang diantaranya ialah 20 juta poin XP serta 12 juta uang. Ada pula Maze of Chaos. Ini merupakan sebuah alat peraga tingkat dewa yang bisa menghasilkan labirin regional yang tidak bisa dihancurkan begitu seorang yang belum diautentikasi oleh pengguna masuk ke dalam labirin ini. Selanjutnya ada Absolute Defense, sebuah item tingkat dewa yang mampu membatalkan semua serangan lawan setelah diaktifkan. Mode pertahanan mutlaknya sendiri hanya bisa digunakan selama 1 menit saja dengan waktu cooldown 100 jam.
Nih item kayaknya kena nerf kalau bukan dipegang si kura-kura guys. Lalu ada token kepala klan Kuan Wu. Token ini berisikan kehendak tertinggi yang membuat sang pemilik memiliki otoritas yang tidak dapat ditentang dan dapat secara paksa memerintahkan semua penguasa boss monster yang berada di bawah naungan klan Kuan Wu. Black Rock Profound Armor, armor tingkat epic yang memiliki pertahanan dan resistensi yang tinggi. Setelah digunakan, penggunanya akan mengalami peningkatan pertahanan sebesar 150% serta resistensi sebesar 40%. Snake Potion, sebuah obat yang dimurnikan dari racun ekor ular basalistik, bisa menghilangkan semua efek keracunan, namun pengkonsumsinya akan jatuh dalam keadaan halu dalam jangka waktu tertentu. Di arah lain kita akan diperlihatkan dengan 5 ekor boss monster yang berada di bawah naungan Kuan Wu kini telah menampakkan diri mereka. Mereka berlima masih tidak bisa menerima fakta apabila terdapat seorang manusia yang baru saja berhasil mengalahkan patriark mereka. Karena bagaimana mungkin bisa terdapat sosok yang sangat kuat yang berasal dari ras manusia lemah? Dari arah lain, Yeo mengatakan bahwa di saat ia berduel dengan Kuan Wu, ia sudah merasakan keberadaan para bos monster ini yang terus memantau jalannya pertarungan dari arah kejauhan. Dan karena si patriark kini sudah tewas, Yeo akan meladeni para bos monster tersebut. Entah mereka maju satu persatu atau sekaligus juga boleh. Di sini seekor bos bernama Mushi masih tidak mengerti, padahal sebelumnya Yeo sudah berhasil mengalahkan sang patriark, yang artinya dia juga seharusnya telah mendapatkan token milik sang patriark. Dan sekarang kenapa Yeo malah ingin melanjutkan pertarungan di saat ia sudah bisa memerintahkan mereka secara paksa? Padahal baru saja mengalahkan sosok yang sangat kuat, tapi sekarang Bang MC masih berani 1 lawan 5 setelah kehilangan banyak energinya. Bagi Yeo memang untuk sekarang ia bisa menggunakan token tersebut untuk memberikan perintah kepada 5 bos ini. Namun Yeo lebih suka menggunakan kekuatan untuk bisa meyakinkan orang lain, menundukkan kelimanya dengan kekuatan seperti apa yang sering dilakukan oleh ras monster ketika memilih sosok pemimpin. Yeo juga harus melakukan ini agar semua monster mentaatinya. Apalagi Bang MC juga memiliki sebuah tujuan besar, yakni menjadi sosok dari Raja Bos Beast Monster. Dikatakan oleh Mushi bahwa ratusan tahun yang lalu para leluhur monster juga ingin mendominasi dunia monster agar mereka menjadi satu-satunya raja di dunia ini. Namun tidak satupun dari mereka yang berhasil. Dan pada akhirnya semua bos monster setuju apabila dunia ini akan dikendalikan oleh 4 ekor patriark monster, di mana aturan tersebut terus berlaku sampai sekarang. Dan sebagai manusia, kenapa Anda ingin menggapai sesuatu yang mustahil? Tanya Mushi. Sambil menggendong nona kambing yang tak sadarkan diri, Yeo menegaskan bahwa ia tidak memiliki kewajiban untuk menjawab pertanyaan sang monster. Di sini Yeo juga memberikan 2 opsi kepada 5 bos tersebut: langsung datang dan dipukulin oleh Yeo, ataukah berlutut dan menyerah di hadapannya. Di saat itu pula kelima bos monster mendarat secara bersamaan tepat di hadapan Yeo. Dan tentunya momen yang kala itu terjadi membuat Yeo beranggapan apabila kelima bos tersebut akan memilih jalan pertarungan dan mereka akan melawan Yeo secara bersamaan. Namun menurut Yeo itu bagus karena melawan mereka sekaligus itu bisa menghemat waktunya. Oke, kalau begitu langsung saja mulai baku hantamnya dan jangan banyak cincong. Tapi faktanya anggapan Yeo itu salah sepenuhnya di saat kelima bos monster berlutut di hadapannya dan secara serentak mengatakan bahwa mereka semua menyerah. Lo, kenapa kalian semua menyerah begitu saja? Ungkap Yeo dengan wajah kagetnya. Setelah menyaksikan pertarungan yang berlangsung di antara Yeo melawan Kuan Wu dengan mata dan kepala mereka sendiri, mereka semua sangat merasa takjub dengan kebijaksanaan serta keberanian yang dimiliki oleh Yeo. Terlebih lagi dia adalah satu-satunya manusia kuat yang pernah mereka lihat selama ini. Selain itu, pada dasarnya para monster sendiri tidak memiliki konflik pribadi dengan para manusia. Alasan mengapa mereka menyerang dunia manusia selama ini itu hanya untuk tumbuh menjadi kuat. Jadi asalkan Yeo bisa memimpin mereka agar bisa tumbuh dan menjadi lebih kuat bersama-sama, maka kelima bos ini bisa menjamin apabila klan Kuan Wu serta semua yang terlibat di dalamnya takkan pernah mencoba untuk menyerang dunia manusia lagi. Terlepas dari apakah klan monster lain setuju atau tidak, kelima bos ini akan menjadi pendukung Yeo mulai dari sekarang, menjadi pendukung setia dan memanggilnya dengan panggilan yang mulia. Sebagai bentuk kesetiaan kelima bos ini kepada Yeo, mereka juga memberikan batu dunia yang masing-masing mereka pegang serta token simbol penguasa wilayah yang mereka kuasai. Dan Yeo pun dengan senang hati akan menerima semuanya. Tidak diduga-duga jalan Yeo akan dimudahkan seperti ini, karena sekarang ia tidak perlu repot-repot untuk mendapatkan pecahan batu dunia yang mesti ia kumpulkan. Mushi selanjutnya menjelaskan jika Yeo ingin menjadi raja di dunia ini, maka untuk pertarungan selanjutnya bos monster seperti mereka mungkin masih sanggup untuk menahan para bos yang berasal dari klan lain.
Akan tetapi kalau masalah Patriark Monster, tentu saja itu bukan lagi tandingan mereka. Jadi kelima bos ini tidak akan memberikan bantuan ketika Yeo berhadapan dengan Patriark Monster lainnya. Bagi Yeo ini tidak masalah. Ia juga menyuruh kelima bos tersebut untuk segera kembali ke wilayah mereka masing-masing, dan mereka hanya akan muncul ketika Yeo membutuhkan bantuan mereka nantinya. Menuruti perintah Yeo, kelimanya pun lantas pergi di saat itu juga. Di saat yang sama, Yeo semakin merasakan apabila pemikiran para beast monster itu benar-benar simpel, di mana mereka hanya akan mengikuti orang-orang yang dianggap kuat. Contohnya ya seperti sekarang. Namun itu juga menunjukkan apabila pemikiran bos monster seperti mereka itu cukup pintar, karena mereka tidak barbar melakukan serangan setelah melihat kekuatan yang lebih tinggi di atas mereka. Dan kemudian setelah tak sadarkan diri terkena pukulan Kuan Wu sebelumnya, pada akhirnya Nona Kambing pun kembali membuka matanya. Wajahnya seketika memerah karena ketika membangun ia sedang digendong oleh Yeo. Kembali bangkit, si Nona Kambing juga langsung bersikap waspada. Ia meminta Yeo untuk tetap berhati-hati karena menurutnya si kura-kura tua alias Kuan Wu sangatlah kuat, ucapnya, tanpa mengetahui apabila Kuan Wu kini sudah tiada. Setelah melihat-lihat kondisi sekitar area, Nona Kambing merasa heran kenapa tempat tersebut sudah porak-poranda, hancur berantakan, tidak seperti sebelumnya. Dan disinilah akhirnya Yeo memberitahukan situasi terkini kepada monster tersebut. Ia menyampaikan bahwa Nona Kambing telah melewatkan sebuah pertunjukan yang sangat besar ketika Yeo menghabisi si Patriark Kuan Wu dengan tangannya sendiri. Dan bukan hanya itu saja, karena sekarang beberapa bos monster yang bekerja di bawah perintah Kuan Wu juga semuanya sudah berada di bawah komando Yeo dan berjanji setia kepada dirinya. Hei manusia, jangan bercanda ya. Membunuh Patriark Kuan Wu saja sudah tidak masuk akal. Dan sekarang kau juga berkata jika bos monster lainnya tidak memanfaatkan kesempatan untuk melawanmu dan malah berjanji setia kepadamu. Benar-benar tidak masuk akal, ungkap si Nona Kambing yang tidak percaya dengan perkataan Yeo. Untuk membuat makhluk ini percaya tanpa susah-susah menjelaskan untuk kedua kalinya, Yeo langsung saja menunjukkan token milik si Patriark punya 5 bos monster dan juga batu dunia yang masing-masing dipegang oleh mereka. Dan seketika Nona Kambing pun terkejut luar biasa. Kini ia tidak lagi bisa menyangkal apabila perkataan tak masuk akal yang baru saja Yeo sampaikan itu benar adanya. Di sini Nona Kambing tidak mengira apabila ratusan tahun yang telah ia lalui hanya untuk balas dendam akhirnya kini telah tertunaikan. Tapi ia masih tidak terima karena dalam aksi balas dendam kali ini ia tidak memiliki peran apa-apa. Dia cuma tidur dari awal dan di saat bangun tahu-tahu udah menang. Sambil memeluk kaki Yeo, ia mengatakan jika Bang MC adalah bintang keberuntungan di hidup monster ini. Sambil mengucapkan terima kasih, dia juga mengatakan jika dirinya bersedia untuk mengikuti serta melayani Yeo bagaikan kuda selama sisa hidupnya. Dia terlihat sangat bahagia, teman-teman. Membangunkan si Mei, Yeo turut mengatakan apabila dia sedang tidak memerlukan seorang pelayan. Selain itu, menurutnya dalam rencana untuk mengalahkan Kuan Wu sebelumnya, Nona Kambing memiliki peran yang sangat penting sebab ia sudah menuntun Yeo keluar dari labirin serta memberitahukan cara yang ampuh untuk bisa membatalkan mode pertahanan mutlak yang dimiliki oleh Kuan Wu. Tentu saja tanpa itu semua, Yeo merasa mengalahkan Kuan Wu akan menjadi hal yang cukup rumit. Di dalam pikirnya, Nona Kambing sangat terpukau dengan Bang MC yang padahal meskipun dia adalah sosok yang sangat kuat, namun dia ini sangat rendah hati. Dia sangat sempurna dan membuat si Nona Kambing menjadi semakin menyukainya. Beranjak pergi dari TKP, Yeo juga mengajak Nona Kambing untuk segera kembali karena selanjutnya mereka akan kembali menemui sang kambing emas. Mengikutinya dari arah belakang, si Nona Kambing mengatakan jika mulai dari sekarang kemanapun Yeo akan pergi, si Nona Kambing akan terus mengikutinya kemanapun itu. Dalam pikirnya, Yeo merasa kalau perkataan Weiss itu benar. Sangat sulit untuk memahami apakah gadis kambing ini adalah orang yang pintar ataukah bodoh. Scene kemudian beralih ke mansion kambing emas. Setibanya di sana, Yeo juga langsung mendapatkan sambutan hangat dari si penjaga gerbang alias abangnya Roger. Beliau juga memuji Yeo yang baru saja memenangkan pertarungan melawan Kuan Wu dalam sebuah duel berdarah. Di sini dia juga meminta Yeo untuk berjalan berhati-hati saat melangkah ke dalam mansion. Si penjaga juga akan membawa Yeo ke ruangan kambing emas secara pribadi. Selain perubahan drastis monster yang satu ini, Yeo juga cukup terkesan dengan jaringan informasi yang dimiliki oleh kambing emas. Sebab apa yang telah dilakukan oleh Yeo di wilayah Kuan Wu bahkan sudah menyebar ke telinga abangnya Roger ini. Setelah masuk ke dalam ruangan kambing emas, makhluk ini menyampaikan meskipun sebelumnya memang benar ia sudah mengirim si Mei yang untuk membantu Yeo, akan tetapi kenyataannya kambing emas masih tidak menaruh ekspektasi yang tinggi kalau Yeo bisa mengalahkan Kuan Wu. Namun sekarang ia tidak mengira faktanya Yeo sanggup untuk mengalahkan Patriark tersebut dan bahkan berhasil menundukkan para bos monster yang bekerja di bawahnya.
Keraguan kambing emas yang sebelumnya ia rasakan kini sudah benar-benar menghilang setelah melihat potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh Bang MC. Dan untuk mengungkapkan rasa terima kasih serta ketulusan dari kerjasama yang terjalin di antara mereka, kambing emas memberikan sebuah item yang kemungkinan besar bisa berguna ketika Yeo melawan Patriark yang selanjutnya. Ini adalah sebuah item yang bernama Leontin Giok ikan kembar. Sebuah item tingkat dewa yang ketika diaktifkan maka penggunanya bisa berpisah dari tubuh utama dan kemudian menyalin diri dengan jenis kelamin yang berlawanan. Item ini memiliki durasi 1 jam. Setelah menerimanya, Hyo merasa heran. Memang benar item dewa ini adalah benda yang sangat berharga. Tapi kenapa si kambing emas memberikan item yang memiliki efek aneh ini kepada dirinya? Dan kemudian dijelaskanlah oleh kambing emas. Setelah Hyo sukses menghabisi Kuan Wu, maka bisa dipastikan kalau ketiga patriark lain akan mulai ketar-ketir. Dan besar kemungkinan patriark yang harus Hyo lawan selanjutnya adalah patriark White Tiger. Dan item giok ikan kembar akan sangat diperlukan untuk bisa menghadapinya. Dikatakan bahwa Patriark White Tiger adalah 2 orang, namun faktanya tidak, karena sungguhnya White Tiger hanya memiliki 1 tubuh yang kemudian terpisah menjadi 2 bagian. Dan item giok ikan kembar bisa membantu Yeo ketika ia harus dihadapkan dengan pertarungan 2 versus 2. Hal ini dilakukan agar Yeo tidak melawan 2 orang sekaligus. Dibilang berguna sih emang berguna, tapi ketika Yeo menggunakan item ini, maka salinan dirinya yang satu lagi sudah pasti berkelamin wanita. Dan inilah yang membuat Yeo merasa sedikit ragu. Lalu apakah ia akan menggunakannya? Kita lihat saja nanti, bro. Selanjutnya kita akan dibawa menuju tempat kediaman White Tiger. Dan kita akan diperlihatkan dengan sosok White Tiger yang tengah duduk di atas salah satu dari 2 bangku singgah sana. Dan di sini beliau tengah mendapatkan sebuah laporan dari salah satu bawahannya, si bos monster monyet, apabila Patriark Kuan Wu telah tewas di tangan manusia. Seperti yang kita ketahui, dia adalah Yeo. Namun manusia Yeo ini tidak hanya membunuh Patriark Kuan Wu saja, akan tetapi ia juga telah mengambil alih seluruh komando para monster yang berada di bawah naungan klan Kuan Wu. Dan bahkan telah menjalin aliansi dengan kambing emas yang kekuatannya hampir setara dengan sosok Patriark. Dan setelah menggabungkan beberapa laporan yang diambil dari kejadian ini, si bos monyet ini meyakini apabila besar kemungkinan White Tiger akan menjadi target Yeo selanjutnya. Prediksi yang disampaikan oleh bos monyet membuat para bos lain yang juga berada di dalam ruangan tersebut merasa cukup kaget. Dan di antara mereka yang paling merasa ngeri ialah si monster ayam yang langsung merinding setelah mendengarnya. Dalam kondisi kepanikan, si monster ayam pun bertanya kepada sang patriark tentang apakah yang harus mereka lakukan dalam situasi tersebut. Akan tetapi White Tiger di sini hanya terdiam dan tidak memberikan sedikit pun tanggapan. Dari arah lain, seekor monster anjing Logan kemudian mengecengin si ayam. Ia merasa apabila si ayam itu terlalu merasa takut seperti sekarang itu dikarenakan ia lemah. Akan tetapi si ayam menganggap menjadi ayam yang lemah dalam situasi tersebut adalah hal yang wajar, karena bukan main-main. Sosok yang akan mereka lawan ialah manusia yang sanggup membunuh Patriark Kuan Wu, kura-kura yang memiliki pertahanan super. Di sisi lain, monyet api kemudian memberikan tanggapan. Menurutnya mereka tidak perlu merasa gugup, karena sekuat apapun Yeo, dia tetap saja hanya seorang diri saja. Jadi selama mereka berkumpul dan menghadapinya bersama-sama, si monyet api yakin jika mereka pasti bisa mengalahkan Bang MC. Hingga akhirnya terjadilah perdebatan di antara para makhluk-makhluk tersebut. Hampir dari mereka semua membenarkan perkataan monyet api. Mereka tak akan mengulangi kebodohan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Kuan Wu yang berduel 1 lawan 1 melawan Yeo. Di lain hal, aliansi Yeo dengan kambing emas juga dianggap tidak perlu dikhawatirkan, sebab kambing emas saja tidak memberikan prajurit kepada Yeo, menunjukkan apabila kambing emas masih merasa takut untuk melawan para patriark secara langsung. Maka dari itulah mereka tidak perlu merasa risau, karena bagaimanapun juga mereka beranggapan jika Yeo itu hanya sendirian saja. Setelah terdiam cukup lama, White Tiger secara tiba-tiba meraung dengan keras, membuat para monster di depannya merasa ngeri lantas bersujud. Dan seketika perdebatan yang terjadi di antara mereka pun langsung terhenti begitu saja. Di sini White Tiger memberikan peringatan kepada para bos monster di depannya agar tidak pernah meremehkan musuh yang akan mereka lawan untuk selanjutnya. White Tiger sendiri merasa jika tidak ada yang patut dibanggakan dengan kekuatan yang dimiliki oleh klannya, sebab mereka hanya sedikit lebih kuat saja bila dibandingkan dengan Kuan Wu. Patriark yang satu ini juga sadar apabila Yeo yang sangat berani memasuki teritorial para monster dan mulai mengalahkan para monster kuat 1 persatu. Itu terjadi bukan dikarenakan keberuntungan saja, namun dikarenakan Yeo adalah orang yang sangat kuat.
White Tiger merasa jika Yeo juga masih belum menunjukkan semua kekuatannya dan ia masih memiliki banyak kartu truf yang tersembunyi di balik tangannya. Dan faktanya ia juga tidak sendirian, sebab White Tiger pernah secara langsung diberitahu oleh Azur bahwasannya masih terdapat 2 orang manusia kuat yang membantu Yeo, dan salah satu dari mereka memiliki kekuatan aneh yang bahkan bisa mematahkan kesadaran Azur. Fakta yang baru saja disampaikan oleh sang patriark sontak membuat para monster yang mendengarnya tercengang. Kepercayaan diri yang sebelumnya mereka miliki runtuh dalam sekejap mata. White Tiger selanjutnya bertanya kepada si monyet terkait dengan masalah pencarian sang wakil patriark atau wakil ketua klan White Tiger yang sekarang menghilang. Dalam permasalahan yang satu ini, si monyet menyampaikan bahwa sang wakil patriark masih belum bisa ditemukan. Para tim pencari yang dikerahkan untuk melakukan pencarian sang wakil juga masih tidak menemukan sedikit pun jejak yang ditinggalkan olehnya. Padahal bagi White Tiger sendiri, keberadaan sang wakil itu terbilang sangat penting karena kekuatan maksimal White Tiger hanya akan bisa dikeluarkan bila sang wakil berada di sampingnya. Sebab sang wakil ini adalah separuh tubuh White Tiger yang kita lihat sekarang. Namun sayangnya ia telah menghilang semenjak 50 tahun yang lalu. Karena si patriark merasa apabila sang wakil adalah solusi dari permasalahan yang kali ini ia hadapi, White Tiger di sini menginstruksikan para monster untuk lebih memprioritaskan melakukan pencarian secara gencar-gencaran untuk menemukan keberadaan sang wakil. Scene kemudian beralih ke ruang perpustakaan kambing emas. Di sana kita akan diperlihatkan dengan Yeo yang memegang buku untuk mencari beberapa informasi yang ia butuhkan untuk kedepannya. Bersama dengan itu muncullah kambing emas. Makhluk ini menyarankan kepada Yeo untuk beristirahat sebentar agar kondisi fisik serta kekuatannya kembali pulih, mengingat ia baru saja kembali dari duelnya melawan Kuan Wu. Akan tetapi Yeo merasa tidak masalah dengan kondisi fisiknya, dengan alasan Bang MC ini masih muda dan juga tahan banting. Jadi untuk sekarang ia tidak butuh apa yang dinamakan dengan istirahat. Setelah mengulik-ngulik informasi, Yeo juga memiliki pertanyaan yang ingin ia tanyakan kepada kambing emas terkait dengan Blood Demon Crystal. Karena sebelumnya Yeo sempat melihat benda ini digunakan para monster sebagai energi yang digunakan untuk membuka Gate of Monster Beast. Sesungguhnya pertanyaan yang kali ini dipertanyakan oleh Yeo adalah informasi rahasia mendasar yang dimiliki oleh ras monster. Namun karena keduanya sudah sepakat untuk saling bekerja sama, maka kambing emas akan memberitahukannya kepada Yeo. Dikatakan bahwa Blood Demon Crystal telah menjadi sumber kekuatan serta energi di dunia monster sejak zaman kuno, dan keberadaan kristal tersebut sudah ada sebelum para monster dilahirkan ke dunia ini. Berdasarkan cerita masa lalu, Blood Demon Crystal murni ditemukan oleh para monster pendahulu di daerah pertambangan, dan setelah menemukannya, monster tersebut berevolusi membuat mereka mendapatkan kebijaksanaan yang membuat mereka bisa membangun peradaban yang lebih maju. Namun tetap saja insting alami mereka sebagai monster membuat mereka lebih menyukai pertarungan ketimbang mengembangkan teknologi. Namun seiring perkembangan zaman, para monster di masa kini telah meninggalkan metode penyerapan Blood Demon Crystal murni untuk meningkatkan kekuatan mereka. Hal ini dikarenakan metode yang mereka gunakan ini terbilang sangat lambat. Terlebih lagi di saat mereka menyadari apabila Blood Demon Crystal juga memiliki fungsi lain, di mana benda tersebut mampu menyerap darah manusia yang menyebabkan kekuatan yang terdapat di dalam benda tersebut menjadi sangat kuat dan bisa digunakan sebagai energi untuk membuka Gate of Monster Beast. Selain itu, Blood Demon Crystal yang berisikan kekuatan penuh yang diambil dari darah manusia ini juga digunakan oleh para boss monster untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tapi berbeda dengan mereka, kambing emas lebih memilih Blood Magic Crystal murni yang belum tercampur oleh darah manusia untuk meningkatkan kekuatannya. Sebab meskipun tidak seefisien metode yang digunakan monster lain, tapi Blood Demon Crystal murni itu lebih aman dan stabil. Dari sinilah Yeo menyadari apabila keberadaan benda inilah yang dianggap menjadi bahaya yang tersembunyi. Maka dari itulah sebelum melakukan pertarungan dengan White Tiger, Yeo akan lebih dahulu melihat tambang Blood Demon Crystal dengan mata dan kepala sendiri. Namun di sini Yeo tidak enak kalau ia menanyakan hal seperti ini kepada kambing emas. Kenapa aku tiba-tiba merasa mengantuk? Ungkap Yeo sambil menguap. Melihat Yeo yang sedang merasa kantuk, kambing emas pun sedikit tertawa sambil meminta Yeo untuk beristirahat untuk sejenak, dan dia akan diantar oleh si nona kambing ke ruang istirahatnya. Setelah tiba di sebuah kamar dengan ruang tidur yang nyaman, dalam pikirnya Yeo merasa kalau ruangan ini cukup aman dan kedap suara. Sementara di sebelahnya si nona kambing langsung pamit karena tugasnya untuk mengantar Bang MC ke tempat istirahatnya telah selesai. Akan tetapi sebelum si nona kambing pergi jauh, Yeo langsung menghentikannya, dan dengan wajah memerah si nona kambing pun mulai berpikiran, "Sus, guys." Ia bertanya-tanya dalam pikirannya, kenapa Yeo menghentikannya? Apakah hal ini dikarenakan Bang MC sudah tak lagi bisa membendung rasa haus dan laparnya dan berniat untuk langsung mengeksekusi dirinya di ruangan ini?
Karena di dalam pikirnya tak ada alasan lain lagi. Ketika seorang pria kesepian dan seekor janda kambing berada di dalam suatu ruangan dengan sayuran kering dan api. Maksudnya apa ini, guys? Namun seketika pemikiran nona kambing buyar ketika Yeo malah bertanya, di manakah letak keberadaan tambang Pure Blood Demon Crystal? Tidak mau pemikiran susnya ketahuan oleh Bang MC. Dengan panik nona kambing pun berkata jika dia tidak mengetahui tentang letak di manakah keberadaan tambang yang Yeo maksudkan. Raut wajah si nona kambing yang dipenuhi oleh rasa panik membuat Yeo menyadari satu hal, di mana si nona kambing menurutnya pasti sedang berbohong. Oleh karena itulah, agar makhluk tersebut mau memberitahukannya, Yeo berjanji kalau ia takkan membicarakan tentang hal ini kepada orang lain. Selain itu, Yeo juga berjanji untuk memuaskan satu keinginan makhluk tersebut. Toh Yeo juga pergi ke area tambang cuma dengan niat untuk melihat-lihat saja, dan ia takkan melakukan apapun. Di sini si nona kambing si mau saja memberitahukannya, tapi kenyataannya tak ada satu orang pun yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam area tambang kecuali para patriark. Kalau itu cuma masalahnya, Yeo sudah punya jawabannya. Karena Yeo sebelumnya telah mengambil token milik Kuan Wu, maka artinya dia juga sudah dianggap sebagai seorang patriark dong. Menurut nona kambing, apa yang dikatakan oleh Yeo ini terdengar masuk akal. Selain itu baginya tak ada alasan lain lagi untuk menolak. Sebab dengan ini, maka selanjutnya si nona kambing juga bisa membuat Yeo berada di sisinya. Dan dengan wajah susnya, nona kambing di sini berjanji bahwa ia akan membawanya ke tambang emas. Namun Bang MC juga harus mengingat akan janji yang ia berikan kepada nona kambing, ungkapnya. Dari wajah nona kambing, Yeo mulai merasakan nampaknya ada firasat yang kurang mengenakan untuk kedepannya. Scene selanjutnya beralih ke lokasi area pertambangan Blood Demon Crystal yang masih murni dan belum terkontaminasi dengan darah manusia. Di antara banyaknya magic crystal yang terdapat di sana, terdapat sebongkah besar magic crystal yang sangat menarik perhatian. Dan setelah tiba di sana, nona kambing meminta Yeo untuk segera menyelesaikan urusannya di tempat ini karena mereka tidak boleh terlalu berlama-lama di tempat tersebut. Yeo selanjutnya tanpa pikir panjang mulai melangkahkan kakinya berjalan ke arah Blood Demon Crystal yang memiliki ukuran paling jumbo. Sementara si nona kambing yang melihat Yeo semakin dekat ke arah Magic Crystal tersebut mulai merasa panik. Sebab terdapat kemungkinan Yeo akan langsung tersedot ke dalam Magic Crystal jenis ini, mengingat dia adalah seorang manusia. Namun peringatan si nona diabaikan oleh Yeo yang malah menyentuh Blood Demon Crystal di hadapannya. Sebab Yeo merasa jika Magic Crystal yang satu ini takkan mungkin menyedotnya, malah justru sebaliknya. Yeo merasakan kekuatan yang terdapat di dalam Blood Demon Crystal mengalir dengan kuat, memberikan getaran pada tubuhnya seakan-akan sedang memanggilnya. Di saat itulah secara tiba-tiba Yeo mendapatkan sebuah penglihatan yang sangat menakjubkan. Ruangan yang sebelumnya hanya diisi oleh bongkahan-bongkahan Blood Demon Crystal langsung berubah menjadi pemandangan alam semesta yang sangat luas. Perasaan yang Yeo rasakan sebelumnya ternyata juga benar-benar terjadi. Setelah dihadapkan dengan pemandangan alam semesta, tak lama berselang energi alam semesta yang ia lihat pun mulai masuk mengalir deras ke dalam tubuhnya. Bersama dengan itu muncul pula notif dari sistem akun raja yang mengatakan telah terdeteksi bahwa sejumlah besar kekuatan monster kini telah mengalir ke dalam tubuh Yeo. Dan kejadian ini menyebabkan sebuah akun khusus secara otomatis diaktifkan. Dikatakan pada zaman kuno terjadi sebuah pertempuran besar dan sangat luar biasa yang terjadi di antara makhluk yang berasal dari dimensi tinggi melawan sosok yang disebut dengan Huang Long alias Yellow Dragon alias naga kuning. Dan dalam pertempuran tersebut pada akhirnya Yellow Dragon tewas setelah bertarung sampai detik-detik penghabisan. Dia mati karena kelelahan dan kemudian tubuhnya berubah menjadi dunia monster beast yang saat ini sedang Yeo singgahi. Sistem juga memberitahukan bahwa akun ini hanya bisa digunakan ketika energi beast di dalam tubuh Yeo telah terisi ke level yang sudah ditentukan. Sedangkan energi monster beast yang kini Yeo miliki baru terisi sebesar 15% saja. Dari penjelasannya saja jelas jika akun yang satu ini sangat super. Namun yang ingin Yeo ketahui ialah bagaimanakah cara untuk bisa mengisi atau ngeces kekuatan monster beast. Sistem pun menjelaskan untuk bisa ngeces energi beastnya, Yeo bisa membunuh para monster ataupun bos monster beast itu sendiri. Selain itu Yeo juga bisa mendapatkan kekuatan beast dengan cara menyerap Blood Demon Crystal. Sayang sekali, kenapa akun ini malah baru muncul sekarang, padahal sebelumnya aku sudah banyak sekali menghabisi para monster binatang buas. Dengan itu semua pasti energi beast yang aku miliki seharusnya sekarang sudah kecas penuh loh, ungkap Yeo. Namun untuk sekarang hal itu bukan jadi masalah lagi karena Yeo bisa menggunakan cara terakhir, yakni ngecas energi beast dengan menyerap kekuatan Blood Demon Crystal yang terdapat di tempat ini.
Dari arah lain, si nona kambing yang mendengar Yehu mau ngecas pun mengira Bang MC mau ngecas sama dia, guys. Kambing, bukan ngecas yang itu yang Yehu maksudkan. Yehu selanjutnya kembali menyentuh Blood Demon Crystal berukuran jumbo. Dia menggunakan metode penyerapan yang serupa seperti menyerap Magic Crystal pada umumnya. Tapi bedanya di sini Yehu merasakan apabila tubuhnya kini dibanjiri oleh kekuatan yang sangat besar milik para monster. Sebab saat ini Yehu juga menyerap seluruh kekuatan Blood Demon Crystal yang terdapat di dalam pertambangan tersebut. Setelah selesai menyerap seluruh kekuatan Blood Demon Crystal yang terdapat di dalam sana, memang Yehu merasakan perasaan yang sangat luar biasa. Namun faktanya energi beast yang ia dapatkan dari tempat ini hanyalah sebanyak 60% saja. Sebelum menghadapi Azur dan memberikan pelajaran kepada patriark tersebut, untuk kedepannya Yehu juga berniat untuk ngecas energi beast sampai 100% terlebih dahulu agar lawannya tahu siapakah raja yang sebenarnya di tempat ini. Di saat yang sama, Yehu secara tiba-tiba saja mulai merasakan aura mengerikan yang berasal dari area pertambangan bagian terdalam, menunjukkan apabila tepat di arah depan Bang MC terdapat sosok keberadaan yang dirasa sangat mengancam. Setelah merasakan adanya aura mengerikan tersebut, Yehu selanjutnya meminta si nona kambing untuk mengikutinya dari belakang karena mereka akan segera masuk ke bagian dalam untuk melakukan penyelidikan. Walaupun si nona kambing di sini merasa takut, namun ia tidak merasakan adanya sedikit pun keraguan dari Yehu yang terlihat sangat percaya diri yang mengajaknya masuk. Oleh sebab itulah ia akan menuruti perkataan Yehu. Dan setelahnya keduanya pun masuk lebih dalam sambil si nona kambing berlindung di balik ketiak Yehu sekaligus berperan sebagai penunjuk jalan. Setelah masuk lebih dalam, pada akhirnya keduanya pun menemukan sesuatu yang tak pernah diduga-duga sebelumnya. Sebab di sini mereka menemukan seekor beast berukuran besar, dan dari perkataan si nona kambing didapati apabila beast tersebut merupakan sang patriark White Tiger yang kini sedang membatu di dalam bongkahan besar Blood Demon Crystal. Pertemuan yang ditemui oleh keduanya membuat Yehu mengingat perkataan kambing emas yang sempat mengatakan apabila patriark White Tiger ini memiliki dua tubuh dengan jenis yang berbeda. Yehu bertanya kepada si Mei, White Tiger di depan mereka ini si bejantan ataukah betinanya? Si Mei yang merasa heran kenapa White Tiger bisa ada di sini pun mengatakan jika dia adalah betinanya. Ya, tapi entah itu laki-laki ataupun perempuan, bagi Yehu dia adalah musuh dan juga seekor monster. Maka dari itulah ia akan membuat makhluk tersebut menjadi sasaran tinjunya. Akan tetapi sebelum Yehu memulai aksinya, dari arah belakang si nona kambing mengambil kesempatan untuk memeluk Bang MC teman-teman, alih-alih mencegahnya untuk bertindak. Karena menurutnya apa yang mereka saksikan kali ini terasa begitu aneh. Jadi ada baiknya mereka kembali terlebih dahulu ke mansion kambing emas. Selain itu dikatakan pula jika White Tiger betina ini jauh lebih kuat bila dibandingkan dengan pejantannya. Oleh sebab itulah mereka tidak boleh bertindak lebih jauh, ungkap si nona kambing. Namun di saat itulah Blood Demon Crystal yang mengurung tubuh White Tiger mengalami keretakan sampai akhirnya makhluk tersebut pun jatuh ke atas permukaan tanah dalam keadaan tak sadarkan diri. Dalam hal ini Yehu beranggapan jika situasi yang terjadi kali ini pasti disebabkan karena Yehu sebelumnya telah menyerap semua kekuatan Blood Demon Crystal yang terdapat di dalam sana. Namun di lain hal, bagi Bang MC ini akan menjadi kesempatan yang sangat ciamik untuk menghabisi monster tersebut tanpa harus mengeluarkan banyak energinya. Yehu tanpa basa-basi langsung meluncur ke arah White Tiger untuk melepaskan sebuah tinju. Tapi sebelum aksinya terlaksana, White Tiger membuka matanya sambil melepaskan auman yang keras yang mampu menggetarkan hati lawan dan membuat nyali lawannya ciut. White Tiger yang kembali sadar terlalu dini juga turut menggagalkan aksi Yehu yang bermaksud untuk menghabisinya saat itu juga. Auman keras yang dilepaskan oleh White Tiger kala itu menyebabkan si Mei jatuh terduduk dan tak sanggup lagi untuk berdiri, apalagi kabur. Bersemenang itu fokus White Tiger juga langsung tertuju ke arah si Mei. Bagi sosok harimau ganas sepertinya, kambing ialah makanan yang lezat. Oleh karena itulah White Tiger langsung bergerak ke arah si Mei dengan niat untuk menyantapnya. Sebelum si nona kambing dilumat oleh makhluk tersebut, tentu saja Yehu yang tidak tinggal diam kemudian mengaktifkan mode White Flame-nya dan menahan serangan White Tiger sambil meminta nona kambing untuk segera menjauh dari area yang akan segera menjadi medan perbakuhan tamat. Ketika fokus White Tiger kini sudah tertuju ke arah Yehu, Yehu selanjutnya menarik perhatian makhluk tersebut, membawanya ke lokasi yang lebih leluasa untuk saling beradu serangan. Dan setelah itu Yehu mencoba mendaratkan beberapa rangkaian tebasan cepat ke arah makhluk tersebut. Tapi sayangnya tak ada satupun serangan Yehu yang mampu terdaratkan di saat White Tiger menggunakan cakar tajamnya untuk menghalau setiap serangan tebasan Bang MC. Dari sinilah Yehu sadar apabila kecepatan serta kekuatan yang dimiliki oleh White Tiger betina ini jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan dirinya yang sedang berada dalam mode White Flame.
Bahkan di sini Hyo juga harus terpental ketika White Tiger dengan cepat melepaskan sebuah tendangan madun yang menyebabkan Bang MC harus terhempaskan dengan ekstrim ke arah bongkahan Blood Demon Crystal yang berada tepat di samping Nona Kambing. Setelah berhasil menjatuhkan Hyo, fokus White Tiger kembali beralih kepada si Mei yang ia anggap sebagai santapan, mulai bergerak ke arahnya dengan kecepatan penuh. Namun sebelum tubuh Nona Kambing dikoyak-koyak oleh sang wakil patriark, dari arah lain secara tiba-tiba muncul 4 buah pasak yang melesat dengan cepat dan kemudian tertancap di atas permukaan tanah tepat di sekeliling tubuh White Tiger. Jelas itu bukanlah pasak biasa, karena tak lama setelahnya muncul pula rantai-rantai elektrik yang saling mengikat satu sama lain sekaligus mengikat tubuh White Tiger, membuat makhluk tersebut tak mampu kembali menggerakkan tubuhnya. Benda yang kali ini menjerat sang wakil patriark sudah jelas itu merupakan sebuah jebakan yang dibuat oleh Hyo. Dari akun-akun yang Hyo miliki sampai saat ini hanya terdapat satu akun yang sangat ahli dalam memasang jebakan untuk para beast, dan itu adalah Void Beast Master. Sebuah akun yang sangat cocok untuk melawan para beast yang tidak memiliki kecerdasan yang tinggi seperti sosok White Tiger betina ini. Walaupun kecerdasannya tidak terlalu besar, akan tetapi White Tiger betina memiliki kekuatan yang sangat kuat. Hal tersebut langsung dibuktikan di saat jebakan yang mengekang pergerakannya berhasil dibongkar secara paksa oleh kekuatan makhluk tersebut. Bergerak cepat ke arah Hyo, makhluk tersebut juga dengan cepat melesatkan sebuah cakaran maut yang dengan tepat terdaratkan ke arah Hyo. Tapi kayaknya ada yang aneh deh. Serangan cakar White Tiger di sini menembus tubuh Hyo yang perlahan mulai memudar dan berubah menjadi kepulan asap berwarna kehijauan. Dan iya, ternyata itu bukanlah tubuh asli milik Bang MC, melainkan hanya sebuah tubuh tiruan yang berisikan jebakan racun pelumpuh yang sangat efektif untuk menumbangkan monster beast. Dan setelah jebakan tersebut sepenuhnya memunculkan asap-asap beracun, White Tiger yang termakan oleh jebakan tersebut pun mau tak mau, ya harus mau menghirup asap-asap beracun dan membuatnya mengalami kelumpuhan di saat itu juga. Setelah berhasil menumbangkan White Tiger, Hyo sendiri tidak menyangka apabila akun Beastmasternya ini akan sangat efektif untuk melawan sosok wakil patriark yang kuat sepertinya, membuatnya tak perlu bersusah payah untuk melawan monster tersebut. Di saat yang sama, Hyo juga tiba-tiba kepikiran sebuah ide yang sepertinya ciamik. Setelah beberapa saat, White Tiger betina pun kembali membuka matanya. Namun situasinya tidak seperti sebelumnya, karena sekarang tepat di atas tubuh makhluk tersebut sudah ada Hyo yang menungganginya. Dan iya, monster ini sudah dijinakkan oleh Bang MC. Sesaat setelah menaiki tubuh makhluk tersebut, Hyo juga bisa melihat view yang cukup indah dari atas sana. Walaupun sebelumnya ia sudah pernah menunggangi naga, tapi baginya punya tunggangan seekor harimau putih seperti ini rasanya oke juga. Sambil menatap ke arah Nona Kambing, Hyo berkata, menghadapi White Tiger ternyata tidak sesulit apa yang sebelumnya sempat dikatakan oleh si Nona Kambing. Sedangkan si Nona Kambing sendiri tidak bisa berhenti merasa heran, karena bagaimana mungkin bisa sosok legendaris alias sang wakil patriark White Tiger bisa dinodai oleh Hyo seperti ini.